Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Ya, ini adalah minggu terakhir di bulan November. Minggu depan kita sudah masuk bulan Desember dan kita akan merayakan Natal. Dan khususnya kita gereja tidak mengadakan perayaan Natal, ya, tapi kita mengadakan misi tinta Natal pada tanggal 18 Desember hari Jumat jam 10 pagi. Kita akan merayakan perayaan Natal bersama dengan masyarakat yang tinggal di Arso, yaitu suku Quini. Ya, kita akan membagi sembako juga dengan mereka, kita berbagi kasih dengan mereka, bekerja sama dengan paroki yang ada di Arso, dan kita berdoa supaya pelayanan ini bisa menjadi dampak dan menjadi berkat, ya. Dan karena itu, saudara, ini adalah perayaan Natal kita. Kami berharap saudara seluruh jemaat bisa ikut ambil bagian, dalam arti saudara bisa hadir untuk bersama-sama kita melayani di sana dan beribadah bersama-sama. Dan kalau saudara mau, tolong nanti habis ibadah minggu depan saudara boleh mendaftarkan diri kepada Bapak Indra. Hari ini Bapak Indra nggak masuk, nggak ibadah karena dia sakit flu berat. Ya, jadi hari ini saudara mulai berpikir apakah saudara mulai membuat agenda. Tanggal 18 itu saudara kosongkan untuk kita berangkat bersama-sama dari tempat ini, kita menuju ke Arso jam 8 pagi. Jadi kalau saudara mau ikut, nanti besok minggu depan saudara boleh mendaftar dengan Bapak Indra, ya, karena kita perlu mendata berapa orang yang pergi sehingga kita bisa menyediakan transportasi dan juga untuk hal-hal yang lainnya sehingga semuanya bisa terlayani dengan baik. Amin. Ya. Nah, minggu ini kita akan membahas tentang mujizat masih terjadi, saudara. Berapa banyak di antara saudara percaya bahwa Allah kita adalah Allah pembuat mujizat? Angkat tangan saudara. Haleluya. Saudara percaya Allah kita adalah pembuat mujizat? Amin. Dan saudara percaya bahwa mujizat Tuhan sampai hari ini masih berlangsung? Amin. Tidak pernah berhenti. Amin. Dalam kehidupan kita, mujizat itu selalu ada. Nah, saudara, ada banyak orang Kristen mengharapkan mujizat. Dan untuk mengharapkan mujizat, saudara harus ada dalam pergumulan. Saudara harus ada dalam masalah baru saudara bisa melihat mujizat. Betul? Sebab kalau saudara tidak dalam masalah, nggak akan ada mujizat. Saudara butuh mujizat apa? Mujizat keuangan. Harus mengalami nggak punya uang dulu, baru saudara bisa mengalami mujizat keuangan. Betul? Ya. Saudara butuh mujizat apa? Mujizat kesembuhan. Ya, saudara harus sakit dulu, baru saudara bisa mengalami mujizat kesembuhan. Karena nggak mungkin kalau saudara sehat, saudara minta mujizat kesembuhan. Nggak akan ada. Dalam keadaan tidak baik, disitulah kita melihat dan mendapatkan mujizat. Amin. Kalau semuanya baik, mujizat apa yang diperlukan? Saudara dalam keadaan ekonominya baik, usaha saudara lancar semua, lalu minta mujizat keuangan, nggak akan ada, karena semuanya sudah ada. Tetapi kalau saudara kebelit utang, saudara bangkrut, gitu saudara, ya, bisnis saudara lagi down, saudara minta mujizat keuangan, nah itu bisa terjadi. Karena memang kondisi tidak memungkinkan untuk kita bisa mendapatkan mujizat. Amin. Nah, karena itu saudara mau mengharapkan mujizat, saudara harus alami dulu masalah, baru ada mujizat. So, tanpa masalah tidak akan ada mujizat. Setuju? Setuju saudara? Ya, karena itu kalau saudara mau minta mujizat, minta masalah. Cuman repotnya kita kan nggak mau masalah, betul? Ada orang, tapi saudara kalau tidak ada masalah, hidup ini jadi flat juga. Justru ada masalah itu membuat hidup kita menjadi berwarna, gitu, saudara, ya. Ada masalah itu membuat hidup kita semakin mencari Tuhan. Kalau semuanya biasa-biasa, kita itu kadang-kadang manusia itu kan selalu mencari nyaman. Dan kalau sudah dalam zona nyaman, malas untuk melakukan sesuatu. Ya, kalau saudara sudah terpenuhi, sudah tercukupi dalam kebutuhan sehari-hari, misalnya bisnis saudara baik, pekerjaan saudara baik, posisi saudara dapat, penghasilan cukup luar biasa, ada bisa deposito, bisa nabung, saudara. Kira-kira saudara perlu apa lagi? Saudara nggak akan punya ambisi lagi, kan? Saudara, ya sudahlah, nikmatin hidup aja. Tapi ketika ada tekanan, ada masalah, itu membuat kita semakin
semakin tajam, membuat kita semakin bergairah untuk mencari Tuhan dan sungguh-sungguh melakukan segala sesuatu dengan segenap kekuatan kita. Kenapa? Kita ada dalam tekanan. Santan itu dihasilkan dari apa? Dari kelapa. Kelapa yang apa? Kelapa yang diperas. Betul? Ya, kalau saudara mau mendapatkan santan, saudara harus memeras kelapa dulu. Ya, saudara mau dapat hidup yang baik, mengalami sesuatu yang lebih baik, saudara harus ada dalam tekanan dulu. Saudara harus dalam masalah dulu, saudara harus dalam ujian dulu, baru saudara bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Sebab segala sesuatu yang melalui proses pasti akan membawa sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Dan karena itu saudara mau mujizat? Amin. Mau mujizat? Haleluya. Kalau mau mujizat berarti saudara harus mau juga dalam ujian dan dalam masalah. Haleluya. Tapi bukan membawa masalah. Haleluya. Masalah itu datang atas seizin Tuhan, kita bersyukur. Tapi kalau masalah karena kita, bertobatlah. Tapi kalau masalah bukan karena kita, karena seizin Tuhan, kita perlu bersyukur. Karena saya percaya di balik masalah ada mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Haleluya. Nah saudara, kita akan membaca satu firman Tuhan dari satu kisah tentang Paulus dan Silas. Ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 mulai ayat yang ke-23. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 mulai ayat 23 sampai ayat yang ke-34. Ya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 mulai ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-34. Sudah ketemu? Multimedia boleh bantu? Oke. Kalau sudah, kita baca sama-sama 2, 3. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka ini adalah Silas dan Paulus, ya. Kalau saudara baca di ayat-ayat sebelumnya. Oke, 2, 3. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilempar ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu koyak, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. 28. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas, yang mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh milut mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Saudara, kalau saudara baca kisah ini dari pasal sebelumnya dan sebelumnya, ayat sebelumnya, saudara, kita melihat di situ bagaimana perjalanan Rasul Paulus itu mengalami banyak tantangan ketika dia pergi memberitakan Injil. Dan ketika dia sampai di Filipi, ini Silas dan Paulus ini berada di Filipi, saudara, ya. Dan ketika dia berada di Filipi, selama 1 minggu sampai 1 bulan dia ada di Filipi, orang-orang Filipi itu sangat welcome sama dia. Dan pelayanan Rasul Paulus di Filipi itu sangat luar biasa. Banyak terjadi mujizat yang luar biasa. Orang-orang yang kerasukan setan dilepaskan, orang-orang yang hilang diselamatkan melalui pelayanan mereka.
Dan biasanya saudara, ketika sesuatu yang baik terjadi dikerjakan oleh Allah, ada satu juga pribadi yang tidak suka. Siapa itu? Iblis. Ya, waktu para rasul ini mereka memberitakan Injil, pelayanan mereka disertai oleh Tuhan, banyak mujizat yang terjadi. Iblis gak tinggal diam. Saya mau beritahu kepada saudara, iblis itu memang orang sifatnya apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Yohanes 10 ayat 10. Ya, iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu iblis. Dia tidak pernah senang melihat orang diberkati. Dia tidak pernah senang melihat orang sehat. Dia tidak pernah senang melihat orang bahagia. Apalagi kalau dia anak Tuhan, saudara. Dan memang musuh kita itu adalah iblis satu-satunya. Amin. Musuh kita bukan orang tua kita, musuh kita bukan pasangan hidup kita, musuh kita bukan pimpinan kita atau siapapun manusia, tapi musuh kita adalah setan. Amin. Nah, saya mau beritahu kepada saudara, waktu saudara mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka secara tidak langsung saudara sudah menderukan untuk mengambil sikap berperang melawan iblis. Ya, jadi waktu saudara pertama kali terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tanpa saudara sadar, saudara sudah menyerukan kepada iblis untuk menjadi musuh iblis. Amin. Karena itu jangan pernah kompromi dengan pekerjaan setan, karena kita sudah tidak sama lagi dengan yang dulu. Kita adalah orang-orang di dalam kerajaan Allah, bukan lagi dalam kerajaan kegelapan. Dan iblis tidak suka ketika ada orang bertobat, ada orang yang diberkati, ada orang yang bahagia. Iblis tidak suka, makanya dia mencuri damai sejahtera kita, mencuri keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan, mencuri kebahagiaan kita, mencuri kesehatan kita, lalu kemudian dia membunuh karakter kita, dia membunuh kerohanian kita, dan pada akhirnya kita ada dalam kebinasaan. Tapi saya percaya Yesus datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Dalam kelimpahan di sini bukan cuma kelimpahan secara rohani, tetapi juga kelimpahan dari makan, minum, dan pakai. Amin. Ya, Rasul Paulus berkata dalam 1 Tesalonika dikatakan begini, aku berdoa supaya Allah sumber damai sejahtera memelihara roh, jiwa, dan tubuhmu supaya tidak bercacat sehingga Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Jadi saudara, roh, jiwa, dan tubuh kita ini adalah sarana untuk Tuhan memberkati kita. Amin. Waktu saudara diberkati Tuhan, bukan cuma jasmanimu diberkati, bukan cuma tubuhmu saja, tetapi juga apa? Roh kita, bahkan jiwa kita pun juga diberkati oleh Tuhan. Jiwa yang diberkati Tuhan penuh dengan sukacita. Amin. Jiwa yang diberkati dengan Tuhan penuh dengan kegembiraan, penuh dengan hati ucapan syukur. Tapi jiwa yang merana, yang tidak diberkati oleh Tuhan, selalu ada persumutan, selalu ada umpatan, selalu ada hal-hal yang tidak negatif, menghina, menjelekkan, bahkan mungkin memprotes Tuhan. Tetapi jiwa yang diberkati Tuhan selalu penuh dengan limpah ucapan syukur, karena dalam hati yang penuh dengan ucapan syukur itu akan keluar nyanyian-nyanyian kepada Tuhan. Amin. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita belajar hari ini ada 3 hal yang akan saya bagikan, yang kita bisa belajar dari kisah dua orang tokoh ini, yaitu Paulus dan Silas. Nah, saudara, mujizat itu masih terjadi dalam hidup kita. Amin. Bukan saja pada perjanjian lama. Perjanjian lama kita tahu banyak sekali mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan. Ya, di antara mujizat yang paling terbesar dalam sejarah perjalanan bangsa Israel itu apa? Laut terbelah menjadi 2. Suatu kali ada orang ateis, dia mendengar seorang anak kecil, dia nyanyi lagu Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar. Lalu orang ateis mendengar anak kecil ini nyanyi-nyanyi dengan gembira, percaya saja, percaya saja, percaya pasti kita menang, aku percaya Tuhan. Udah lagu tentang pengakuan Tuhan, lagu tentang iman. Lalu orang ateis datang dengan gini, ada kau nyanyi-nyanyi sukacita, gembira itu kenapa? Aduh om, saya ini sukacita karena saya baru baca kitab Keluaran, bagaimana bangsa Israel itu ditolong Tuhan. Mereka dikejar oleh bangsa Firaun, lalu mereka terhalang oleh laut yang begitu luas, lalu Tuhan buat mujizat.
tiba-tiba laut itu terbelah menjadi dua dan bangsa Israel bisa menyeberang. Dan luar biasa Om, waktu bangsa Israel sudah menyeberang, Tuhan itu kembali menutup laut itu dan orang-orang Mesir itu mereka mati semua. Orang ateis bilang gini, kau dibodohi itu. Alkitab tidak mungkin begitu, itu bohong. Mana masuk akal laut itu bisa terbelah jadi dua. Kau dibohongi. Itu orang yang nulis Alkitab itu bohong. Ya, masa ada logikanya? Dari mana laut bisa terbelah jadi dua? Siapa bisa kerjakan pekerjaan itu? Kamu dibohongi. Lalu orang ateis bilang gini, sebenarnya itu air itu lagi surut, laut lagi surut. Jadi air itu tinggal semata kaki. Makanya bangsa Israel itu bisa dengan bebas nyebrang. Karena air lagi surut. Kalau air lagi pasang, gak mungkin bisa terbelah menjadi dua, kata orang ateis ini. Wah, waktu anak itu dengar penjelasan dari Om ini, dia malah bersuka cita. Haleluya, puji Tuhan. Dia malah nyanyi dengan gembira. Orang ateis itu malah bingung, ditanya, adik kenapa kamu tambah suka cita? Dia bilang, saya tambah yakin Om bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan itu adalah Tuhan pembuat mujizat. Kok kenapa? Bayangkan Om, air laut cuma semata kaki, tapi bisa menenggelamkan seluruh orang Mesir. Oh iya, air cuma semata kaki, tapi semua pasukan Firaun dan orang-orang Mesir, saudara, yang mengejar bangsa Israel, mati tenggelam. Orang ateis ini akhirnya, iya, saudara, semakin kita pintar di hadapan Tuhan, semakin kelihatan buruknya kita, saudara. Ya, nah mujizat itu saudara masih terjadi. Amin. Ada orang bilang itu Yunus itu gak mungkin masuk dalam perut ikan, itu gak mungkin, mana ada ikan yang bisa, pasti sudah mati dia. Ya, itu logika lah saudara. Ya, terus bilang dalam perjanjian baru, karena banyak orang-orang yang tidak percaya tentang mujizat Tuhan dari golongan-golongan ateis, mereka mengatakan Yesus melakukan mujizat 5.000 orang makan kenyang, sisa 12 bakul dengan cuma 5 roti 2 ekor ikan. Gak mungkin. Mana ada orang 5.000 bisa dikasih makan dengan 2 ekor ikan dan 5 roti? Gak mungkin. Bahkan sisa 12 bakul. Itu ikannya itu adalah ikan hiu. Jadi ikan hiu itu dipotong kecil-kecil sebegitu rupa lalu dibagi. Logikanya berpikir, kalau memang itu ikan hiu, berapa waktu lamanya dia harus menyiapkan untuk makan pada malam hari itu? Sedangkan Yesus bilang hari ini juga kamu harus memberi mereka makan. Dan Alkitab mengatakan bahwa pada hari itu sudah malam. Malam itu sudah gak ada orang penjual, saudara. Apalagi pada waktu zaman Yesus itu masih pada gurun orang. Makanan-makanan cepat saji itu sudah nggak ada zaman dulu ya, kayak KFC gitu ya, cepat bisa order. Kalau zaman itu masih sudah ada, mah enak ya. Thomas dan murid yang lain langsung, tolong Bapak KFC kami order makanan. Tapi pun juga kalaupun ada makanan cepat saji seperti makanan-makanan yang food kayak gitu, saudara ya, belum tentu dalam waktu 4-5 jam bisa tersedia untuk 5.000 orang. Betul? Gak mungkin sudah. Dalam waktu mendadak kok pesannya. Karena pada itu Yesus bilang ini, sekarang juga kamu harus beri mereka makan. Karena Yesus sadar mereka belum makan. Ya, Yesus kan dikasih ingat sama murid-muridnya, Guru, ini sudah hampir malam, mereka belum makan. Yesus bilang, oke, kalau gitu kamu kasih makan. Mereka malah pikir lagi, nah, mau cari makan di mana? Cari orang catering juga gak mungkin ketemu. Ya. Tapi sudah lihat mujizat Tuhan terjadi. 5 roti, 2 ekor ikan, 5.000 orang makan kenyang. Sisanya berapa? 12 bakul. Ini cuma jok, saudara ya. Kenapa bisa sisa 12 bakul? Ada yang bilang ini cuma jok, ini jok ya. Jangan itu ada dalam Alkitab. Dia bilang sisa 12 bakul karena apa? Karena pada waktu itu dicatat cuma laki-laki, ibu-ibu tidak kan? Ya, sisa 12 bakul yang makan berapa? 5.000 orang laki-laki. Makanya sisa 12 bakul. Kalau datang ibu-ibu pasti gak akan sisa. Karena apa? Bungkus. Karena laki-laki makanya sisa 12 bakul, saudara ya.
Tapi itu guyon-guyonan saudara ya. Karena ibu-ibu katanya identik dengan membungkus. Kalau ada acara pesta-pesta, bawa tas yang besar, isinya tidak ada, tapi pulang penuh dengan berkas-berkasnya. Pulang membawa berkas-berkasnya. Ya, gak masalah sih kalau memang diizinkan oleh tuan rumah yang punya pesta, oke lah. Tapi kalau gak diizinkan, jangan saudara malu-maluin ya. Saya harap saudara jemaat TBKFC jangan bikin malu-malu diri. Ya, kalau pergi ke pesta makan secukupnya, bukan makan sepuasnya sampai iman memindahkan gunung. Naruh nasinya putih luar biasa. Mending sedikit tapi nanti kurang bisa tambah lagi. Daripada saudara langsung taruh, iya nantinya panjang Pak, nggak apa-apa. Pulang makan lagi di rumah daripada saudara malu-malukan diri sendiri di depan orang banyak. Kalau dia mumpung makan gratis Pak, saudara bisa belilah habis 50.000 tapi anak harga diri nama baik tetap baik. Kalau saudara disangoin pulang, jangan pulang dulu, nanti bawa, oke itu terima saudara ya. Jangan orang masih makan, undangan belum datang semua, makanan sudah habis. Kenapa? Sudah pada bungkus. Kasihan yang punya pesta. Untuk kalau cuma di rumah bikin pestanya, kalau bikin di hotel, dia mesti tambah terus berapa biaya yang dia harus kasih keluar. Sementara saudara datang ke pesta cuma kasih 5.000, 10.000. Satu porsi makanan pun juga tak menggantikan itu biayanya mereka pesan makanan saudara. Nah, ini saya ngajar saudara supaya saudara bisa, kalau kita datang ke pesta ukur lah kira-kira ini memang saya bisa makan dengan harga yang sesuai enggak. Saya pernah waktu saya nikah saudara ya, yang datang di undangan saya pernah itu cuma kasih 1.000 rupiah. Saya sih nggak masalah, cuma saya lihat kebacut orang ini malah 1.000 rupiah. Saya bikin di restoran yang mewah. Itu kalau makan satu meja saja, itu saudara satu meja itu 10 kursi ya, 10 orang yang duduk. Nah, itu dengan menu 8 menu saudara. Dengan dessertnya, dengan penutup makanan penutup itu kurang lebih 9 sampai 10 dan minumnya Coca-Cola dan Fanta. Nah, itu kali 1.000. Ya ini tak niat namanya, ya mungkin nggak ada duitnya berapa gitu. Tapi ya kita kalau sudah ke pesta, cobalah hargai orang yang buat pesta. Amin. Ya mungkin nggak dilihat seberapa pemberian saudara, tapi setidaknya Tuhan kan bisa melihat, toh. Haleluya. Kan jadi tahu. Untuk saudara di Papua itu masih nggak teliti di dalam, kalau saudara kan pesta. Saudara kasih amplop nggak diteliti. Kalau di Jawa semuanya sudah pakai IO. Saudara kasih amplop itu langsung ditempelin merek. Misalnya saya tulis tanda nama undangan, langsung amplopnya itu saudara kasih langsung ditempel nomor 1. Nah, sesuai dengan catatan buku tamu itu nomor buku saudara. Jadi tahu siapa yang kasih, sampai kasih berapa saudara kasih, ketahuan. Nah, kalau di sini masih puji Tuhan, saudara ya, tidak seperti itu. Ya, saudara, kita belajar hari ini dari ada 3 hal yang kita perlu pelajari tentang apa yang kita baca, bahwa mujizat itu masih terjadi dalam kehidupan kita. Nah, apa yang dialami oleh Paulus dan Silas dalam kehidupannya ketika dia di dalam penjara, saya harap ini bisa menjadi rema bagi kita dan kita bisa melakukan di dalam kehidupan kita sehingga kita bisa melihat mujizat Tuhan senantiasa terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Yang pertama, ada hal yang perlu kita pelajari dari Silas dan Paulus. Yang pertama, bagaimana kita mengalami mujizat, bahwa mujizat itu lahir dari apa? Dari pujian. Mujizat itu lahir dari apa? Pujian. Kalau saudara baca tadi di dalam ayat yang ke-25 sampai 26, next slide ya. Di sana dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara, ketika Paulus ada dalam penjara, dia bukan bersungut-sungut, dia bukan menyalahkan Tuhan, apalagi menyalahkan kondisi yang dialami.
tetapi dia malah melakukan hal yang sebaliknya. Ada banyak orang ketika dia ada dalam tekanan, ketika dia dalam masalah, dia bukan memuji, menyembah dan berdoa kepada Tuhan, tapi mencari kambing hitam. Betul apa benar? Ah, ini gara-gara dia saya sampai alami kayak gini. Ini gara-gara dia, ini gara-gara dia. Saudara, kita cari kambing hitam, ya. Yang kasihan itu kambingnya. Dan lebih parahnya lagi, kadang-kadang kita menyalahkan orang lain. Bukan cuma orang lain yang kita salahkan, setan pun kadang-kadang ikut disalahkan. Ini gara-gara setan ini. Padahal belum tentu 100% karena setan. Mungkin juga karena kesalahan kita sendiri. Contoh, sudah tahu saudara punya penyakit kolesterol, darah tinggi, ya toh? Tapi saudara tetap begini, aku percaya dengan iman, pasti bilur-bilur Yesus memulihkan, menyembuhkan. Makan babi makan babi rica-rica, makan RW juga saudara. Seminggu satu minggu full, kolesterolnya tinggi, naik saudara, juga darah tingginya naik, tapi tetap aja bersama Yesus. Aku cakap melakukan segala perkara-perkara yang besar. Oleh bilur-bilurnya aku pasti sembuh. Makan. Kira-kira saudara sembuh atau tidak? Tidak. Loh, kalau tidak sembuh berarti doamu tidak dijawab. Kalau tidak sembuh berarti imannya kurang. Tidak, saudara. Itu kita mencobai diri kita sendiri. Ya, Tuhan itu tidak pernah memberikan kita ujian pencobaan melebihi kekuatan kita. Tetapi kadang-kadang kita membawa diri kita sendiri kepada masalah. Sudah tahu itu salah, kita tetap hantam saja. Nggak apa-apa, saya percaya Tuhan menyertai. Saudara-saudara berjalan di lampu merah, tidak pakai helm, tidak bawa surat-surat. Begitu lampu merah saudara terabas, ada polisi di sini, saudara tangkap. Ditangkap oleh saudara bilang gini, oh, polisi tangkap, mana surat-surat? Aduh Pak, saya nggak bawa surat-surat. Kenapa nggak pakai helm? Pak, saya percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai saya. Saya pasti tidak akan celaka. Pak polisi bilang, oke, kamu percaya demikian, saya juga melakukan tugas saya. Sekarang ikut kantor polisi, ditilang. Ya, lalu saudara berdoa di situ supaya Tuhan jamah hati polisi, berikan kemurahan di dalam nama Yesus. Segala roh tamak, roh yang aku ikat, aku jangan katakan hancurkan, keluar dalam nama Yesus. Saudara tengking-tengking sampai ayam tumbuh gigi juga nggak akan terjadi mujizat, karena sudah salah. Betul? Tapi kalau saudara melakukan yang benar, saya percaya saudara akan berjalan dalam sesuatu yang baik. Ya, nah saudara, Paulus dan Silas ketika dia ada dalam penjara, dia tidak menyalahkan orang-orang yang memenjarakan dia. Dia tidak menyalahkan orang-orang yang mengkhianati dia. Dia tidak juga menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan siapapun. Tapi malah sebaliknya, apa yang dia lakukan? Dia ambil sikap untuk berdoa dan memuji Tuhan. Haleluya. Dia berdoa, memuji Tuhan. Saudara, ini yang harus kita lakukan. Mujizat itu terjadi ketika kita memuji Tuhan. Haleluya. Memuji Tuhan dengan segenap hati, berdoa kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Sekalipun keadaannya buruk, waktu kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, saya percaya keadaan yang buruk itu Tuhan bisa mengubahnya menjadi sesuatu yang luar biasa. Habakuk pasal yang ketiga ayat 17, 18 dan 19. Bagaimana Habakuk berkata, ada nyanyiannya ya. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur mengecewakan. Terus apa? Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Amin. Habakuk ketika keadaan kondisinya tidak baik, begitu dia berusaha menanam pohon, menanam buah-buahan, tiba-tiba dijara oleh orang, oleh musuhnya, dia nggak menggerutu. Kambing dombanya di kandang itu dirampas oleh orang-orang, ya. Tapi dia
tidak menggerutu, dia bilang apa? Aku tetap bersorak-sorak dan memuji Tuhan. Amin. Nah, orang Kristen itu harusnya lebih hebat daripada orang India. Orang India itu, kalau saudara mau jadi bintang film India itu ada 3 syaratnya. Yang pertama, saudara harus pintar berakting. Yang kedua, saudara harus pintar bernyanyi. Dan yang ketiga, saudara harus pintar menari. Itu kalau menjadi bintang film India. Nah, orang India itu saudara, dia lagi putus cinta, tetap nyanyi. Lagi jatuh cinta, nyanyi. Di tengah-tengah peperangan, nyanyi. Ya, itu orang India. Lagi di bawah pohon, muter-muter pohon. Orang Kristen susah memuji Tuhan. Di gereja aja susah. Jemaat sudah dipimpin oleh Reverend Leader, mari memuji Tuhan. Cuma selalu bersyukur. Bagaimana mau bersyukur? Ekspresi aja tidak menggairahkan. Ya, ini seperti mati enggan, hidup apa? Mati tak mau, hidup enggan. Ya, saudara, kalau saudara mau cara memuji Tuhan kayak ini gimana? Menjalani hidup semangat gimana? Memuji Tuhan saja nggak semangat. Saya nggak menyindir, tapi saya menyinggung. Dan kalau saudara tersinggung, bertobatlah dan bersyukur karena saudara masih punya hati untuk mau bertobat. Amin. Ya, memuji Tuhan, saudara, itu harus menjadi gaya hidup kita. Amin. Mazmur bilang begini, Tuhan memberikan nyanyian-nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah. Banyak orang datang dan melihat lalu percaya kepada Tuhan. Nah, saudara perhatikan, logika berpikirnya begini. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang datang dan melihat. Nah, melihat, aneh kan? Memuji Tuhan itu sebenarnya identiknya adalah mendengar, bukan melihat. Ya, orang kalau memuji Tuhan, makanya kalau ada orang bersaksi katakan gitu, saudara, saya mau memuji Tuhan, jangan lihat suara saya, ya, tapi lihatlah bagaimana saya mau memuliakan Tuhan. Ya, kita kalau nggak lihat suaranya, nggak dengar suaranya, bagaimana? Dia mau nyanyi, ya mau nggak mau kita dengar ya. Jangan lihat suara saya, jangan dengarkan suara saya. Ya kalau gitu kau nyanyi kita permisi keluar dulu kan gitu sebenarnya. Supaya nggak dilihat dan nggak didengar gitu ya. Jadi kan kadang-kadang merendah hati tapi merendah hatinya di atas gunung kan begitu saudara. Nah, kalau saudara melihat, Daud bilang begini, banyak orang datang melihat dan percaya. Harusnya bukan melihat, mendengar. Saya waktu baca ayat ini saya merenung kenapa melihat bukan pakai kata mendengar, lalu banyak orang mendengarnya dan percaya kan begitu. Nah, rupanya gaya hidup kita itu harus gaya hidup memuji. Waktu gaya hidup kita adalah gaya hidup memuji Tuhan, orang akan melihat kehidupan kita. Mereka akan lihat, wah ini orang luar biasa. Ada masalah tetap memuji Tuhan, haleluya, gitu ya. Ada masalah, oh haleluya, puji Tuhan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Putus cinta tetap nyanyi, sebab Tuhan baik. Mendingan saudara dalam masalah pacaran putus cinta daripada menikah bercerai. Haleluya. Ya, kan seperti itu. Ada pencipta lagu, ku mau cinta Yesus selamanya. Gitu. Lagu itu kan populer ya. Saudara tahu latar belakangnya, yang melatar belakangi kenapa lagu itu tercipta? Karena yang menciptakan lagu itu pada waktu itu berpacaran begitu lama dengan pacarnya, sudah mau menikah, tahu-tahu putus. Sakitnya tuh di sini di dalam hatiku, sakitnya tuh di sini pas kena jantungku. Sakit
sakit, sakitnya tuh di sini. Bukan cuma di sini, kalau jatuh cinta putus, saudara sudah lama mau menikah nih. Bukan cuma sakit di sini, tapi di sini dan di mana-mana, saudara ya. Waktu dalam keadaan dia putus asa, dalam keadaan malu, nggak tahu buat apa, dia memperbarui hidupnya di hadirat Tuhan. Lalu dia mengambil satu keputusan, dia hanya mau mencintai Tuhan lebih dari apapun. Terciptalah lagu, ku mau cinta Yesus. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Haleluya. Badai yang dialami itu ya putus cinta, saudara. Tapi lagu itu memberkati orang lain, memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Memuji Tuhan. Saudara, waktu saudara ada di dalam gereja, gak usah jaim, memuji Tuhan. Mau lompat kan, mau menari, mau salto, silakan, gak masalah. Kalau itu dituntun oleh Roh Kudus. Kalau enggak ya jangan. Ya. Tapi saudara, kita harus berekspresi. Karena memuji Tuhan itu ada 3 cara. Dengan roh, jiwa, dan tubuh. Nah, cara memuji Tuhan dengan roh bagaimana? Ya tentu dengan dipimpin oleh Roh Kudus dan juga dengan cara dia berkata-kata dalam berbahasa roh. Ya, lalu cara memuji Tuhan dengan tubuh gimana? Dengan kita bergerak. Ini kita memuji Tuhan dengan tubuh. Angkatlah tanganmu, pujilah. Puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan doamu. Ya, angkat tangan. Waktu puji mengatakan angkat tangan, ya angkat tangan. Jangan angkat tangan, saudara siap gerak. Itu saudara tidak memuji dengan tubuh. Kalau saudara memuji dengan tubuh, ya tepuk tangan, melompat, angkat tangan, ya bersorak-sorai, haleluya. Ini memuji dengan tubuh. Waktu pujian dinyanyikan, ya seperti tadi apa? Misalnya aku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya, dan itu dengan tubuh. Kita memuji dengan tubuh kita. Badannya ikut digerakkan. Nah saudara di rumah senam apa? Senam Zumba, senam BL, senam pagi, SKJ. Tahun 80-an ya. Saudara, kenapa bisa? Tapi kok di gereja kok jaim? Kenapa nggak bebas? Justru ini harusnya saudara itu bebas, karena kita adalah orang-orang yang merdeka, bukan lagi orang-orang yang terikat. Amin. Orang yang merdeka itu dia bebas mau ekspresi mikir apa aja, bebas. Nggak pusing orang lain mau bilang apa. Kalau saya sudah merdeka kok. Ada orang yang orang merdeka tiba-tiba ketika dia mengalami hari ini bangsa Indonesia merdeka. Sudah, selamat ya, selamat merdeka. Ya itu sudah. Waktu bangsa Indonesia memproklamasikan kami bangsa Indonesia menyatakan bahwa proklamasi kemerdekaan, seluruh masyarakat Indonesia yang mendengarkan itu, yang hadir, bahkan yang mendengarkan di radio, genggam gempita luar biasa. Merdeka, semangat luar biasa. Karena mereka merdeka. Saudara nonton sepak bola, klub kesayangan saudara apa? Misalnya yang lokal, Persipura. Saudara, waktu saudara fans sama Persipura, waktu seorang pemain sepak bola, sampai itu Boas Serosa membawa bola ke depan gawang dan dioper kepada seorang Messi, kembali kepada Boas Serosa dan ditendang langsung, dia gol, saudara, gitu ya. Waktu gol, saudara yang kagum dengan Persipura bilang, gol, haleluya, gol, terima kasih. Gitu ekspresinya. Wah, pasti kacang yang ada depan situ senang-senang. Apa yang ada di situ saudara bisa melakukan apapun untuk menunjukkan ekspresi gembira, ekspresi sukacita. Betul? Kenapa? Sukacita. Nah kalau orang merdeka pasti harus sukacita. Nah kalau saudara bilang saudara orang merdeka, saudara nggak bersukacita, itu kan. Saya pernah bimbing pujian, waktu masih saya bimbing pujian. Saya tuh stres saudara, kalau saya bimbing pujian, ya itu juga stresnya pemimpin pujian, termasuk dia yang bimbing, ya.
Stres nggak kalau cuma nggak ekspresi, nggak diikut memuji, stres saudara. Coba sesekali saya jatuh giliran satu-satu ya, jemaat satu-satu nanti minggu depan siapa, minggu kuliah di sini satu-satu saya gilir, ya nggak apa-apa. Lalu saudara, ketika saudara bilang, mari kita memuji Tuhan, jemaat memuji Tuhan, stres. Itu kesian dia pulang itu berdoa, Tuhan apakah yang salah denganku Tuhan? Kenapa jemaatnya nggak bergairah? Kenapa jemaatnya ya pulang dia sudah doa puasa, nggak makan, nggak minum, saudara tetap kayak gitu. Kenapa? Kita sendiri yang mau melakukan dengan sukacita. Nah saudara, memuji Tuhan itu nggak harus diperintah. Itu adalah ekspresi yang lahir dengan hati yang mengasihi. Amin. Haleluya. Kok harus disuruh? Jemaat mari kita bangkit berdiri. Jemaat mari kita duduk. Jemaat mari kasih salam kiri kanan. Katakan Tuhan Yesus baik. Mari saudara jemaat Tuhan angkat tangan saudara, angkat tangan. Kita kayak robot saudara. Nggak seperti itu. Kalau kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus dengan darah Yesus, cara kita menyembah itu nggak usah diperintah. Cara kita memuji nggak usah diperintah. Lain aja dengan sendirinya. Mau angkat tangan aja. Amin. Mau menari aja. Gak usah harus tunggu aba-aba. Pemimpin pujian belum suruh kita angkat tangan, jadi gak usah angkat tangan. Ya, pemimpin pujian belum suruh kita kasih salam kiri kanan, gak usah salam kiri kanan dulu. Pemimpin pujian belum suruh kita berdiri, gak usah berdiri. Saudara gak usah. Begitu pujian, musik keren, duduk. Foto begitu habis foto, saudara tetap berdiri aja. Menyembah memuji Tuhan berdiri, gak usah duduk. Nanti waktu mau firman baru duduk. Haleluya. Ya, karena kalau saudara memuji Tuhan dengan berdiri itu lebih enak dibanding duduk. Saya pernah ke Amerika, saudara ya. Nah, orang-orang di sana kan memang beda ya, orang Barat sama orang Indonesia. Tapi sebenarnya Indonesia bagian timur itu lebih energi. Papua, Maluku, itu orang-orang yang energi. Cara memujinya harusnya itu lebih energi. Orang Papua itu kan kalau menari kan, ya. Terus hitam-hitam begini, putih-putih begini, semangat. Tapi kalau di dalam gereja aku bingung ya. Kita ini lahir besar di Papua, apalagi kalau saudara lahir besar di Papua, walaupun bukan orang Papua asli, tetap itu jiwa kepapuaan itu ada, ya pasti. Masa bebas, masa enak sekalinya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, ku kan bangkit. Malaikat bilang, aduh kasihan yang pernah makan ya. Saudara, ayo kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena waktu kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu di balik pujian kita ada mujizat. Amin. Paulus dan Silas, dia mengalami mujizat ketika dia memuji Tuhan. Tanpa dia sadar, tiba-tiba pintu penjara itu terbuka, saudara. Loh, pintu penjara itu digembok rapat, saudara. Ya, bahkan dikatakan Alkitab, Paulus dan Silas itu dipasung kaki dan tangannya, dimasukkan penjara yang di tengah supaya nggak bisa melarikan diri, saudara. Ya. Diapit dia, lalu dipasung kaki dan tangannya, nggak mungkin bisa dilepaskan. Tapi ketika dia memuji menyembah Tuhan, Paulus suara 1, Silas masuk suara 3. Ya Bapa, ini aku anakmu. Dia nyanyi terus, dia memuji Tuhan terus. Tiba-tiba terjadi kayak gempa bumi. Pintu penjara koyak kata Alkitab, kan begitu ya? Wah, hancur saudara. Ya, kemudian ini pasungannya terlepas. Itu luar biasa saudara. Sampai penjaga penjara ketakutan. Waktu dia sadar dia bangun. Tahanannya pada mana? Kok nggak ada? Mujizat terjadi. Hal-hal yang di luar perspektif, di luar pemikiran daripada kepala penjara, bahkan orang-orang Romawi pada waktu itu, gak mungkin Paulus dan Silas bisa lolos dengan penjara yang seperti ini, dengan diborgol tangannya, dipasung, gak mungkin bisa lepas. Tapi siapa bilang ketika dia memuji menyembah Tuhan, mujizat itu terjadi, hal yang tidak mungkin terjadi. Amin. Saudara, saya nggak ngerti apa masalah saudara.
Tapi waktu saudara memuji Tuhan, saya percaya Tuhan akan buka jalan dan Tuhan akan tunjukkan mujizat dalam kehidupan saudara. Amin. Karena itu yang pertama, kita belajar dari Paulus dan Silas bahwa mujizat itu adalah cara Tuhan untuk kita bisa melihat mujizat. Tuhan itu berkenan kepada pujian kita, saudara, sehingga dia mau melakukan mujizat. Bahkan Paulus ketika dia memuji Tuhan, Tuhan berkenan dalam pujian penyembahan yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Karena itu Tuhan membuat mujizat dan membebaskan mereka dari penjara. Apa yang menjadi penjara-penjara dalam hidup saudara? Saya nggak ngerti. Mungkin ada karakter-karakter yang tidak baik yang memenjarai hidup saudara, sifat-sifat atau apapun. Itu mungkin bisa menjadi penjara dalam hidup saudara. Tapi waktu saudara masuk dalam pujian kepada Tuhan, saya percaya penjara-penjara itu akan dilepaskan oleh Tuhan, dan saudara akan melihat mujizat-mujizat Tuhan. Amin. Haleluya. Saya punya pengalaman. Papa saya tahun 90-an, ya 89-90-an, itu divonis oleh dokter untuk tidak mungkin punya harapan lagi, sudah meninggal harusnya. Karena dia penyakit komplikasi, dia paru-paru basah dan bocor, di paru-parunya ada bocor kurang dari 4 kalau nggak salah, karena dia perokok berat. Papa saya itu perokok berat dan juga minum. Jadi papa mama saya itu dulu, karena dia usahanya buka bar di Kalimantan, lalu dia kalau pagi-pagi waktu itu Kalimantan, Bontang itu belum ada air PDAM, jadi kita kalau minum andalkan air hujan. Jadi kalau ada air hujan kita tampung gitu, jadi masak pakai air hujan, minum pakai air hujan, ya. Nah, saudara, mama papa saya itu dulu waktu dia buka bar, bangun pagi itu bukan minum air putih, biru, 1 botol. Ya, rokok itu 1 hari itu bisa 2 slot rokok bentul biru pada waktu itu. Ya, kita bahkan kalau kena bentul biru rokok 55. Zaman-zaman itu ya, rokok 55 itu yang mahal dulu, bentul biru 55 itu mahal zaman itu. Ya, nah, papa saya divonis dokter itu nggak mungkin bisa hidup, dia harus cuci darah, kemudian dia harus dipasang selang, diinfus, diinkubasi, dan banyak mengalami keburukan di dalam kesehatannya. Dan dokter bilang begini, sudah nggak ada harapan. Ya, cara satu-satunya hanya mujizat. Tapi puji Tuhan, pada waktu itu mama saya dan kita semua waktu itu sebelum bertobat, mama saya dan kakak-kakak saya perempuan-perempuan, mereka ambil waktu untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan dan berdoa. Ya, singkat cerita, dalam waktu 2 atau 3 bulan itu papa saya mengalami mujizat Tuhan. Tiba-tiba saudara saya dengar suara Tuhan bahwa hari ini Tuhan menyembuhkan papa, dan disuruh mama saya pergi ke rumah sakit, ketemu dengan dokter, suruh kasih keluar papa saya. Waktu itu dokter mau kasih keluar nggak bisa. Kenapa? Karena dokter bilang ini kalau saya buka infusnya, saya buka selang cuci darahnya, saya buka yang lain-lain, dia akan kehabisan oksigen dan kemungkinan bisa meninggal. Pernafasannya terganggu. Lalu mama saya pulang lagi. Mama saya juga ragu. Kakak-kakak saya bilang, mama nggak percaya, mama harus kembali karena Tuhan sudah ngomong. Balik sudah. Akhirnya singkat cerita, buat perjanjian hitam di atas putih bahwa kalau ada sesuatu terjadi di luar tanggung jawab tim medis, maka saya tanda tangan dan hari itu dikeluarkan, papa saya dilepas, selangnya dilepas satu-satu, dan saat itu juga mujizat terjadi. Dari mana? Waktu kami sekeluarga ambil waktu untuk memurni diri kita, menyerahkan hidup kepada Tuhan dan memuji menyembah Tuhan. Setiap hari itu 2 kali. Pagi jam 5 pagi kami sekeluarga kumpul memuji Tuhan bersama-sama, menyembah Tuhan. Lalu malam jam 10 ketika toko sudah tutup, kita sama-sama memuji menyembah Tuhan. Dan itu melahirkan mujizat yang luar biasa. Papa saya sembuh total selama 15 tahun. Usia 87 tahun akhirnya Tuhan panggil. Dalam kondisi dia tetap melayani Tuhan, dan waktu dia sudah nggak kuat lagi, dia akhirnya menembuskan nafas yang terakhir. Mujizat Tuhan itu masih terjadi. Amin. Jangan pernah berhenti untuk memuji Tuhan. Waktu tokomu sepi, usahamu sepi, puji Tuhan. Ambil waktu menyembah Tuhan. Saya percaya berkat Tuhan itu akan diturunkan dalam kehidupan saudara. Haleluya. Amin.
Ya, waktu saudara memuji Tuhan, engkau akan menjadi serupa dengan Tuhan. Karena itu banyak telah memuji Tuhan. Amin. Yang kedua, apa yang kita belajar dari Paulus dan Silas? Yang kedua adalah bahwa mujizat itu memberi peluang kesaksian. Lewat mujizat yang kita terima dari Tuhan, kita bisa memberikan kesaksian kepada orang lain. Di dalam ayat yang ke-31 dari pembacaan kita tadi, dikatakan firman Tuhan, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Waktu penjaga penjara ini, dia melihat Paulus dan Silas tidak ada lagi di ruang penjara, dia kaget, dia takut, saudara. Kenapa? Karena zaman dulu, saudara, kalau terjadi di mana tahanan penjara itu melarikan diri, maka si penjaga itu harus menerima hukuman. Dan biasanya zaman dulu itu untuk hukuman untuk apa? Untuk salah satu hukuman untuk penghormatan diri sendiri itu dengan cara apa? Bunuh diri. Makanya di Jepang itu bunuh diri itu adalah salah satu cara menghukum diri, tetapi dengan cara terhormat. Ya, makanya ada harakiri. Itu orang Jepang. Kalau dia mengaku salah, dia benar-benar salah, maka dia malu, dia bunuh diri, harakiri. Ya, kalau kita kan arah kanan, ya. Jepang dia harakiri, dia bunuh dirinya sendiri, tapi dia mati dalam keadaan terhormat. Nah, kepala penjara waktu dia lihat Paulus dan Silas yang ada di penjara, dia mau bunuh diri, dia malu. Dia tahu bahwa dia pasti akan dihukum, tapi mending dia mati dengan cara terhormat. Dengan apa? Bunuh diri. Tapi waktu kepala penjara itu mau bunuh diri, Paulus dan Silas, jangan. Kami masih ada di sini. Lalu dia tanya, puji Tuhan, saya tidak jadi mati, saya tidak dihukum. Waduh, bagaimana kau bisa lulus? Tidak ada dalam kita gitu ya, cuma saya cerita. Saya cuma bagaimana kau bisa lulus? Tapi saya mau menyembah Tuhan. Oh itu kan, ada harus tadi gitu cuma kayak ada begini. Pas saya lihat kok keluar tentara ada lagi. Ya, kamu memuji Tuhan. Tapi kau jangan bunuh diri. Terus dia bilang ini. Terus minta petunjuk. Bagaimana caranya supaya aku selamat? Nah, selamat di sini bukan berarti dia bebas dari hukuman ke pimpinannya dia ya, bukan. Selamat di sini benar-benar keselamatan secara rohani, ya. Jadi bukan keselamatan secara fisik, keselamatan rohani, kehidupan yang kekal. Dia tanya, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Paulus bilang begini, percayalah kepada Tuhan, engkau dan seisi rumah. Percayalah kepada Tuhan. Saudara, lewat mujizat yang dialami oleh Paulus dan Silas, tanpa sadar kepala penjara itu menerima Yesus Tuhan. Haleluya. Saudara, kalau kita mengalami mujizat, itu adalah salah satu cara untuk kita bisa bersaksi kepada orang lain tentang kebesaran Tuhan, tentang karya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ya, karena itu minta mujizat Tuhan. Karena lewat kita mengalami mujizat, kita bisa bercerita, Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Allah, Yesus itu adalah hebat, Dia ajaib. Amin. Ya, waktu kita mengalami mujizat, kita bisa bersaksi kepada Allah. Apa yang saudara alami, mujizat apa? Ceritakan itu kepada orang lain. Amin. Ceritakan. Peristiwa lepasnya Paulus dan Silas dari penjara membuat kepala penjara ketakutan akan hukuman yang akan diterima. Tetapi pada akhirnya ketakutan itu berubah menjadi sukacita. Karena apa? Dia mengalami pengalaman yang luar biasa. Yaitu pengalaman apa? Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Kesempatan itu dipakai oleh Paulus dan Silas untuk bersaksi, memperkenalkan siapa Yesus lewat mujizat yang dialami. Amin. Ya. Saya pernah dengan orang tua saya, papa saya waktu saya masih usia 9-8 tahun. Papa saya ngajak saya untuk mengunjungi salah satu keluarga. Pada waktu itu jalan belum ada bagus, taksi belum ada, jadi kita numpang mobil proyek, truk proyek, saudara. Yang truk proyek itu
6 apa 8 roda yang gede gitu saudara ya. Karena di situ adalah tambang, jadi kita menumpang. Waktu saya dan papa saya menumpang, kami duduk di depan bertiga dengan supir. Nah, dalam perjalanan mendaki, tiba di tikungan. Waktu tiba di tikungan, sudah tahu, setir daripada mobil ini los, gak bisa dikendalikan. Itu tiba-tiba mobil itu mau masuk jurang. Waktu mobil itu gak bisa dikendalikan, mau masuk jurang, papa saya berteriak, "Darah Yesus!" Mobil itu berhenti, cuma berhenti dan berhenti. Bannya itu sudah hampir masuk ke jurang satu yang depan. Mujizat Tuhan terjadi. Orang yang itu kaget. Waktu kita bangun, hari Yesus, karena dia bukan orang percaya. Dan hari itu kita memperkenalkan siapa Yesus. Amin. Mujizat yang kita alami itu adalah kesempatan untuk kita bercerita tentang Tuhan. Haleluya. Haleluya. Karena itu saudara bersyukur kalau saudara ada dalam masalah dan saudara pasti akan mengalami mujizat, dan biarlah mujizat yang saudara alami menjadi kesaksian bagi orang lain. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang kita belajar saudara? Yang kita belajar yang ketiga adalah bahwa mujizat itu mendatangkan sukacita keselamatan. Di ayat yang ke-33 sampai 34 dikatakan, pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Yang ketiga saudara, kesaksian mujizat itu mendatangkan sukacita keselamatan. Waktu Paulus dan Silas dia mengalami mujizat, kepala penjara diselamatkan. Bukan cuma kepala penjara, tetapi juga keluarga daripada kepala penjara itu juga mengalami keselamatan daripada Tuhan. Lewat apa? Dibaptis. Siapa di sini yang belum dibaptis? Ya, saudara, dibaptis itu tanda bahwa kita bertobat. Ya, jadi kalau saudara mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, harus ambil sikap. Lalu tandanya bahwa saudara sudah bertobat, sudah ikut Tuhan apa? Dibaptis. Ya, karena baptisan itu adalah tanda pertobatan. Nah, saudara, waktu para rasul ini menyelamatkan keluarga ini, ada sukacita yang besar, dikatakan Alkitab. Kenapa? Karena seluruh keluarganya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketakutan kepala penjara yang tadi sudah digantikan dengan sukacita keselamatan melalui mujizat yang dialami oleh Paulus dan Silas. Yang tadinya dia takut dihukum, takut mati karena melakukan kesalahan, berubah menjadi sukacita karena keselamatan turun dalam keluarganya. Siapa yang sangka, saudara, tadinya dia adalah bertugas kepala penjara, lewat pelayanan pekerjaannya dia mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Siapa yang nyangka? Saudara, kita sangka. Siapa yang sangka lewat kehidupan saudara orang lain bisa diselamatkan? Amin. Siapa yang nyangka? Gak sangka. Itu semua pekerjaan Tuhan. Karena itu saudara, biarlah hidup kita bisa menjadi berkat juga bagi orang lain, membawa berkat, menyelamatkan orang lain. Haleluya. Yang terakhir, mujizat yang kita alami saudara itu mendatangkan keselamatan bagi orang lain. Karena itu saudara, banyaklah bersaksi, banyaklah bercerita tentang pengalaman-pengalaman saudara dengan Tuhan. Karena dengan saudara bercerita, bersaksi pengalaman saudara dengan Tuhan, saudara bisa menyelamatkan orang lain. Amin. Ya, makanya saya mengharapkan saudara sebagai jemaat Tuhan jangan pernah berhenti untuk bersaksi. Hidupmu itu adalah sarana Tuhan untuk melakukan mujizat. Dan dalam mujizat yang kau alami, biarlah kita boleh menjadi kesaksian bagi orang lain. Amin. Haleluya. Ya, saya percaya semua orang di sini sudah pasti pernah mengalami mujizat. Dan mujizat yang terbesar yang kita alami itu apa? Berpindahnya kita dari kegelapan kepada kehidupan yang kekal. Itu mujizat terbesar. Diselamatkannya kita, itu adalah anugerah yang terbesar. Amin. Saya minta pemain musik Silas boleh maju ke depan. Saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita.
Kita mau biar mujizat Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku jauh lebih besar dari apa yang kami doakan dan harapkan. Kami percaya mujizat-Mu masih berlaku, Tuhan. Karena itu kerjakanlah mujizat dalam hidup kami. Dengan iman sekali lagi katakan, hatiku percaya. Sekalipun kami tidak punya dasar untuk kami percaya, kami belajar percaya seperti Abraham yang tetap percaya bahwa mujizat itu terjadi. Selalu ku
Thank